Siapa sih yang nggak tahu Chucky? Chucky itu salah satu ikon film horor klasik pada tahun 1980-an yang mungkin lo kenal filmnya, yaitu Child's Play. Lo tau lah Chucky ya, boneka bangsat yang kerjaannya bawa bala aja. But do you all know bahwa karakter dan cerita latar belakangnya Chucky itu merupakan kejadian nyata? Annabelle? No. I want to introduce you guys with Robert the Doll. Hey guys, vegans, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, gue pengen ngomongin Robert the Doll. Scary part is, ini boneka masih ada di sini. It's not gone, gak pernah dibuang. It's actually still here. So daripada intro yang kepanjangan, I will be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. And disclaimer, I'm not a professional storyteller. So here's Robert the Doll, boneka yang dinyatakan mempunyai roh jahat di dalamnya. Let's go. Now, before I go deeper into the topic, gue mau ngomongin film Chucky dulu. So, di film Chucky, cerita singkatnya tuh ada anak kecil yang diberikan boneka atau hadiah dari ibunya. And you don't know what it is, hadiahnya itu adalah boneka Chucky sendiri ini. Dimana yang udah jelas pertama-tama anak ini seneng, diajak main terus, but apparently lama-kelamaan Chucky ini kok bisa ngomong anjir. Holong, mending ngomong doang. This doll, he got murder spree everybody and their mama in that town. He a menace, I'ma say that. Nah, itu konsep film dapet dari cerita aslinya, which is Robert the Doll ini. Now, let us start. Jadi, pada tahun 1900, yes, ada seorang anak bocil umur 4 tahun ini dikasih kado oleh kakeknya. But let me introduce you to this kid. Nama anak ini adalah Robert Eugene Otto. Yaudah deh tuh, Robert Eugene Otto dikasih kado sama kakeknya, dibawalah pulang ke rumahnya dia, which is in Key West, Florida. So, this is the doll. Ukuran tingginya kurang lebih itu 90 cm. Dia memakai baju pelaut dan lagi megang singa kecil. Now, di dalam keluarganya Robert Eugene Otto ini memanggil Robert sebagai Gene, yaitu kependekan dari Eugene. Nah, karena itulah si Robert Eugene Otto ini sekarang kita panggil Gene. Si Gene ini memutuskan untuk memberikan nama bonekanya ini, yaitu Robert, pakai nama pertamanya. Oke, sampai sini lo sekarang ngerti kan ya? Jadi jangan belibet, oke? You know what it is, sejak hari pertama Robert sama Gene ini nggak bisa dilepas ya, namanya bocil punya mainan baru, pasti diajak kemana-mana, diajak ngobrol. Malah nih ya, si Gene ini udah menganggap Robert sebagai salah satu member keluarga. Bahkan nih ya, si Gene ini request ke orang tuanya untuk membelikan Robert kursi meja makan yang baru. Maksudnya ditambahin gitu biar bisa duduk bareng-bareng dengan mereka lagi makan. Akhirnya diiyain, dibeliin deh tuh kursi spesial buat Robert kan. Nah, pas lagi setiap makan, Gene itu selalu ngasih Robert makanan. Ya udah deh, alhasil tuh mulutnya boneka sampai bleberan celemotan kan ya, kotor. But again, at the end kalau kita lihat-lihat lagi ya, itu masih dianggap normal. Because again, bocil dapat mainan baru, dianggap temen asli. I think we saw that a lot in movie and in real life, you know what I'm saying? Right, karena kan tadi gue ngomong Gene itu suka ngajak ngobrol Robert ya, walaupun itu benda mati ya. Pada suatu malam, si orang tuanya ngedengerin nih, oh si Gene lagi ngobrol nih sama si Robert, terus dia tiba-tiba diem nih orang tuanya. Kok suara lawannya itu berat banget ya? Awal-awal orang tuanya mikir, oh itu suaranya Gene kali ya, sok diberat-beratin biar beda ya kan, kesannya kayak ada dua orang ngobrol. But then, kenapa soundnya itu lebih berat dan seakan-akan kayak bener-bener orang dewasa yang ngomong? This is so something wrong. Dimana orang tuanya langsung mikir ini nggak mungkin Gene, karena itu suara di luar kemampuannya Gene kalau dia mencoba untuk lebih berat suaranya. This is like very deep voice. Gak lama kemudian Gene nih, anaknya tiba-tiba teriak dari kamarnya, Bloody murder! Gue gak mau jelas-jelas,
Nanti video gue kuning, jadi lu bayangin bocil 4 tahun bisa teriak bloody murder. Sebagai orang tua yang punya akal sehat dan logik yang bagus, dia langsung lari lah ya ke kamarnya anaknya. Brak, dibuka pintunya, and you know what? Di dalam kamarnya si Jin ini bentukannya udah acak hadul. I'm talking about bukan kayak selimut dilemparin bantal kemana-mana, no. Furnitur di dalam kamar anaknya ini, listen to me yo, lu tau lemari gede lah ya, mending jatuh atau miring doang gitu ya. No, ini kebalik. Terus karpet kamar anaknya itu kan harusnya di lantai aja ya, ini udah berdiri di dinding gitu, glosor di dinding. They don't make any sense. Tetapi yang masih intact itu cuma tempat tidurnya si Jin. Dan ada kursi satu yang posisinya tiba-tiba ada di ujung. Orang tuanya menemukan Jin duduk di atas tempat tidurnya. Orang tuanya langsung menghampiri dia dan nanyain, "Nah, kamu kenapa, Nak? Ini kenapa furniturnya begini? Kamu gak apa-apa kan?" Pas segera ditanyain begitu, ternyata Jin tidur. He was asleep the whole time. Tapi sembari duduk, Jin langsung bangun. Kaget kan dia? "Bukan, Mah. Itu kelakuannya Robert. Ini semua kelakuannya Robert." Robert did it. Lo pasti mikir kan, Robert di mana, Mar? Ada nggak di sampingnya Jin? When I say ada kursi yang tiba-tiba posisinya di ujung, and you know what? Robert lagi duduk dong di kursi itu. Oh hell no. Apparently after that incident, orang tuanya tuh masih skeptik dan masih kayak, masa sih? Tapi at the same time mereka juga nyadar kok itu aneh kejadiannya. Masa itu furnitur beratnya segede gaban dan gak mungkin lah itu anaknya yang ngejungkirin balik itu lemari. Tetapi gak lama kemudian akhirnya orang tuanya dikasih lihat hal-hal yang aneh-aneh nih. Mereka jadi sering ngeliat bahwa boneka Robert ini suka jalan sendiri, anjir. Astaga, udah kayak Toy Story dong anjir. Tuh boneka dikejar terus hilang. Dan ternyata malah ditemuin bahwa dia itu masih di kamar Jin dan duduk di kursi yang pojok itu. Ya udah deh, bonekanya ini benar-benar menghantui satu keluarga Otto. Wait, hold on, no. Ini boneka juga ganggu tetangga loh. No, si Robertnya nggak keluar rumah, enggak. Tetapi nih ya, lo bayangin orang yang lagi seliwuran ngelewatin rumahnya keluarga kediaman Otto ini. Ketika mereka melihat jendela, itu ada Robert woy. Ngeliatin pedestrian pejalan kaki, mending diem aja. Ini ngikut dong palanya. Oh hell no. Pada akhirnya keluarga Otto ini memutuskan untuk mengambil Robert the doll dan ditaruhlah dikunci dalam peti di atas loteng. But that didn't stop Robert for doing a menace he is. Tamu-tamu yang lagi berkunjung ke kediaman Otto ini bakal mendengar ada suara dentuman atau kayak dak gitu dari langit-langit. Dan ada suara ketawa yang manik, wow, kayak begitulah. Yang udah jelas bukan suara dari Mr. Otto, Mrs. Otto maupun dari Jin. No. And plus orang-orang itu nggak berani yang namanya ngelewatin rumahnya Otto family ini. But all of these things itu baru awal mulanya aja. Right, sekarang gue mau balik lagi ke film Chucky. Di film, Chucky itu tuh dibuat ya, di-create dengan kekuatan voodoo atau pakai sihir lah ya. Dimana para pengkritik film bilang bahwa plot cerita latar belakangnya Chucky itu tuh simple dan terlalu murah. Namun aslinya itu plotnya Chucky sebenarnya kejadian nyatanya latar belakang boneka Robert ini. Now I will tell you kenapa ini boneka jadi menace gitu. There is a reason behind it, alright. So there are dua cerita. Cerita yang pertama adalah begini. Keluarga Otto, Mr. and Mrs. Otto merupakan pasangan yang tajir pada waktu itu, dimana mereka punya bisnis perkebunan. Alhasil mereka punya banyak employee dan pembantu yang bekerja di dalam rumahnya dan di tempat kantornya. Apparently Mrs. Otto atau ibunya Jin ini terkenal sebagai majikan yang jahat dan pemberian pekerjaan kepada employee-nya itu sangat ekstrim. And yes, Mrs. Otto memandang pembantunya itu seperti kayak sampah aja, gak ada respeknya sama sekali. Pada suatu hari Mrs. Otto ini ngegap, nemuin beberapa pembantunya itu sedang melakukan practicing magic. Mending sihir biasa tetapi black magic weh, sihir keras itu. Ketika mereka kegap sama majikannya, langsung on the spot dipecat. You can't work here anymore, we don't need you, we don't need no damn voodoo in the damn house. Udah kan tuh. Pada zaman itu
pembantu atau pekerja ya, masih banyak orang yang berkulit hitam kayak African American. Jadi kayak lu tahu kan slavery itu. Nah, mereka itu sangat susah untuk mencari kerja. Dimana pas lagi udah dipecat gitu, mereka masih mohon-mohon. Still Mrs. Otto ngepecat mereka. Ya udahlah, you already know what it is. Mereka pengen balas dendam. Salah satu si pembantu ini mempunyai plan rencana untuk ketemuan dengan secara tidak sengaja dengan kakeknya Jean ini. Si pembantu berlagak menjadi penjual boneka. Dan pada saat itu si pembantu tahu bahwa anaknya Mrs. Otto, which is Jean, bentar lagi bakal ulang tahun yang keempat. Bener aja, ketemulah dia sama si kakeknya. Dan itu kakek beli deh tuh boneka. Dibeli, dikasihlah ke Robert Eugene Otto ini pas ulang tahun keempatnya. Nah, tentu saja ini boneka udah diisiin sihir gelap. Si pembantu ini mempunyai kontrak dengan iblis dengan memberikan si iblis ini sebuah vessel atau perantara sebagai badannya. And yes, boneka itu merupakan perantara atau vessel untuk roh pendendam yang jahat ini, which is boneka Robert. Itu cerita yang pertama. Nah, ini ada cerita yang kedua. Pada suatu hari Mrs. Otto itu masih mengandung Jean, dimana dia tuh udah nggak bisa yang namanya aktivitas apa sih, anjir, pembantunya aja udah banyak. Anyways, dia butuh pembantu personal lagi untuknya. Dia request ke suaminya, which is Mr. Thomas Otto. Mr. Thomas pergi, pulangnya lama. Pulang-pulang dia udah membawa pembantu baru. But was the wife happy? Oh no, he was not. Lu bayangin dia lagi ngandung, terus tiba-tiba ngelihat pembantu barunya udah bunting. And you know what? Itu bunting karena apparently Mr. Thomas itu ngeperkaos si pembantu baru ini. Akhirnya mengurung pembantu baru ini di kamar belakang dan jarang dikasih makan. Thus resulting ketika ini pembantu mau ngelahirin anaknya itu kurang gizi dan meninggalan. Walaupun dia udah diperlakuin kejam dengan Mrs. Otto ini, dia tetap loh mau bekerja sama keluarga Otto dan membesarkan Jean. And the sad part was, ini pembantu malah sayang banget loh sama si Jean. Udah menganggap Jean itu sebagai anaknya sendiri. And yes, dan cerita kedua ini keluarga Otto memang kaya, sama kayak di cerita pertama. But then, hampir sama nih kayak cerita yang sebelumnya. Mrs. Otto menemukan si pembantu ini yang ngurusin Jean lagi practicing ritual black magic, sihir hitam, sama employee lain. Yes, mereka langsung on the spot dipecat. Pembantu yang ngurusin Jean ini tuh sampai nyium kakinya si Mrs. Otto. Mohon-mohon dia nggak mau kehilangan kerjaan ini dan dia udah menganggap anaknya seperti anaknya sendiri. Dia benar-benar sayang sama Jean, tulus. Boom, it didn't work. They all got fired and they aged. Tetapi sebelum dia pergi, pembantu yang ngurusin Jean ini memberikan Jean boneka. Nah, ini bukan kakeknya, ini langsung dari pembantunya kalau ceritain di sini. Bilang ini adalah hadiah perpisahan. But little did you know, katanya kan dia tulus tuh sama si Jean. Ya, dia udah isi roh jahat juga di dalam bonekanya. So, that was the two versions of the stories. Now let's move forward into the adult life. Gimana sih si Jean itu pas lagi udah dewasa? Well, let's go to the next section. Seiring berjalannya waktu, bapaknya Mr. Otto meninggal dunia dan mewariskan rumahnya itu kepada anak satu-satunya, which is Jean. Dia mempunyai istri yang namanya Annette atau dipanggil Anne, dan pada waktu itu Jean juga sudah menjadi seniman atau artis yang lumayan terkenal di Key West, Florida. Walaupun hidupnya udah penuh dengan kesibukan dan momen-momen yang lebih indah ya, doi nggak kuat, doi kangen, doi pengen banget main lagi dengan Robert. Bener aja boy, dia naik lagi ke loteng atas, diambil deh tuh Robert. I just can't with this man, bitch, you got a whole wife. Mulailah pertengkaran antara suami istri gara-gara boneka. Si Anne ini istrinya selalu takut kalau dia ditinggalin sama Jean kalau lagi kerja. Dia nggak pernah mau di rumah sendirian karena si Robert ini bakal selalu ngikutin Anne kemana aja di dalam rumah. Ngeri anjir, bukannya secara frontal ya bener-bener dia lari gitu di belakang si Anne, enggak. Misalkan nih si Anne lagi di dapur nyuci piring, tiba-tiba pas lagi ke belakang Robert udah duduk di atas meja. Kedua, si Anne lagi bersih-bersih di ruang tamu, tiba-tiba dia udah di kursi tamu di sini.
Ngapain gitu ya? Stop, nggak cuma itu aja, si Jin ini tambah geblek weh. Ketika Jin dan Anne itu mau tidur, Jin bakal naroin Robert di tengah-tengah anjir. Seakan-akan biar Robert ngeliat Anne dan Jin lagi tidur. Dan setiap Jin melukis, Robert itu akan duduk di sampingnya. Nah, konon nih ya, kepercayaannya orang Key West, Florida bilang bahwa artwork atau lukisan-lukisannya si Jin ini terkutuk juga katanya ya. Seiring berjalannya waktu, kondisi Jin jadi tambah buruk, dimana dia sekarang punya mood swingsnya yang parah banget. Jin tiba-tiba jadi KDRT sama Anne, digebukin istrinya pas lagi Jin lagi marah besar. Ketika udah digebukin, Jin tiba-tiba diem terus nangis. Kamu kenapa, Anne? Kok kamu nangis? Seakan-akan dia nggak nyadar kalau dia itu baru ngegebukin istrinya. Long story short, Jin meninggal pada tahun 1974. 2 tahun kemudian istrinya ikut juga. Katanya si istrinya ini meninggal karena dia depresi, bahwa dia itu harus tinggal dengan Robert selama 2 tahun. Damn. Ya udahlah, itu rumah kan kosong dan diisilah dengan keluarga baru yang namanya adalah keluarga Myrtle Reuter. Nah, Mr. Myrtle Reuter ini mempunyai anak perempuan bocil umur 10 tahun. Dimana pas lagi main-main ke loteng atas dia menemukan siapa coba? Boneka Robert. Tetapi pada malam itu juga ketika anaknya ini main sama Robert, dia malah dikasih trauma. Bonekanya langsung disumbang ke museum lokal di Key West, Florida sana, yaitu namanya adalah Fort East Martello Museum. Itu Robert the Doll masih ada dalam museum itu. Yang ngejagain Robert pada era zaman ini yaitu adalah Cory Convertito. Cory Convertito ini kuratornya museum itu. Tapi nggak tahu gimana geng, si Robert ini jadi kalem semenjak si Cory Convertito ini yang ngurusin dia. And yes, umurnya Robert itu sudah 121 tahun. Dia ditaruh di dalam box kaca. Kalau kalian nyadar, di sekeliling box kacanya itu banyak kayak surat atau catatan atau kayak memo tulisan gitu. I'ma tell you what, itu adalah apology letters, surat-surat minta maaf dari pengunjung atau dari orang yang pernah membuat Robert marah. Buat Robert marah maksudnya gimana gengs? Jadi kalau lu visit ke museum itu dan tiba-tiba foto sama Robert, itu katanya nggak boleh. Lo mesti minta izin dulu sama itu boneka. Dan Cory yang kuratornya itu bakal bilang ke lo apakah dia ngizinin atau enggak. Kalau diizinin sama Robert, katanya Cory, lo bisa foto, udah aman. Kalau misalnya dia nggak ngizinin terus lo tetap foto, ya mohon maaf ya gimana ya, lo bakal dapet bad luck. Surat-surat yang banyak itu dekat Robert itu adalah mereka kena bad luck. Tiba-tiba hidupnya jadi sial. Bro, imagine lo mau foto sama boneka, terus kuratornya bilang dia nggak suka sama lo, jadi jangan foto. Anjing. Tapi kita ya, sebab gue pun yang model kayak gue tetap foto nih ya kan, diem-diem crack gitu buat Instagram gue. Anjir, amit-amit sih. Bisa kena bad luck gue, bisa kena sial. In there some shit. Nah, untuk melepaskan dari kesialannya itu, lo mesti bikin surat minta maaf dan taruhlah itu. Ini gue bacain salah satu apology letternya. I'm sorry my daughter took a video of you. She was trying to be polite, but I think it still may have offended you. That night she threw up for no reason, and this on my next sleep, and he's been causing me pain for weeks now. Please accept our apologies, and if you are the cause of my pain, please consider lifting this curse. In all sincerity, Laura and Carolyn. Gue bacain yang satu lagi nih, cause it's Dear Robert, I would like to start off by apologizing to you for being rude and taking your picture without having your permission. Kan yang gue bilang kan, dia pasti diam-diam tuh kayak gue, like what I would do. When I initially asked you for a permission and almost immediately started having a chest pain, I should have known that it wasn't okay to take your picture. Again, I'm truly sorry for not listening to you. Since visiting you about 3 years ago, my house has been struck by lightning. Damn! 3 times? Rumahnya kesambar petir 3 kali weh, gara-gara gak izin foto sama Robert. Also, rental home I was scheduled to vacation at caught fire that night before I was to check in. God. 2 nights later, the rental home we were able to stay at was struck by lightning as well. Ini serem sih. Dan itu Airbnb yang dia pesenin karena sambar petir juga. Sebelum kesambar petir, kebakaran juga. Beginning with the flight home from Key West, after visiting you, my wife and I have begun to have problems with flying.
Our problem is that anytime we fly somewhere together, one of our flights will be delayed. This has happened at least 4 times now. Also, our luggage has been destroyed once as well. Damn, I feel sorry for him. I am very sorry for disrespecting you. Sincerely, Eric D. This is some real shit now. And there are still a lot more apology lettersnya yang bisa lo baca di Google. Also, it will be fun to see kalau kalian komen di bawah bilang mohon maaf Robert. That would be so funny. And when I visit him to the museum, gue bakal nunjukin comment section gue yang di video ini ke Robert. I know he will like it. So, thank you so much guys for watching Paranormal. I will see you in the next section and